Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devela Sabila. Saya dari Prodi Penjaskes semester 3 dari kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Plato dan Aristoteles. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Plato terlebih dahulu dan latar belakang kehidupan Plato. Plato memiliki nama asli yang bernama Aristokles. Plato lahir tahun 428 Masehi di Athena. Plato memiliki dua ayah, yaitu ayah kandung dan ayah tirinya. Ayah kandungnya bernama Ariston, bangsawan keturunan Raja Kodrus, dan ayah tirinya bernama Pirilempes. Sedangkan Plato juga memiliki ibu kandung yang bernama Periktion, yaitu keturunan dari kerajaan Solon. Plato besar pada saat Athena kalah dalam peperangan Peloponnesos yang disebabkan oleh kegagalan sistem pemerintahan demokratis. Plato ingin masuk ke dalam kelompok 30 pemegang saham kekuasaan saat itu. Namun, perilaku diktatornya menyebabkan ia mengurung niatnya. Kelompok 30 tumbang dan pemulihan pemerintahan demokratis dan Plato berniat kembali berpolitik. Harapan kandas ketika gurunya dihukum mati karena dianggap meracuni kaum generasi muda. Kenyataan ini menyebabkan ia berpikir bahwa sistem pemerintahan negara akan menjadi baik apabila dipimpin oleh seorang filsuf yang dianggap bisa membebaskan rakyat dari kesengsaraan. 7 sifat mulia yang dimiliki oleh para filsuf, yaitu yang pertama, gemar akan pengetahuan, pencipta segala yang mulia, hidup dalam cinta kasih sayang. Selanjutnya, cinta akan kebenaran. Yang kelima, ada mengejar kesenangan dan kebahagiaan jiwa, bukan kesenangan dan kebahagiaan jasmani. Selanjutnya, ada mengendalikan diri. Yang terakhir, dia tidak bersikap picik dan tidak bersikap jahat. Pengaruh pada filsuf Plato memiliki beberapa, yaitu pertama ada Socrates, berpengaruh dalam mengenal nilai-nilai kesopanan yang menjadi norma dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ada Herakleitos, yaitu mengajarkan bahwa segala sesuatu senantiasa bergerak dan berubah, sehingga realitas senantiasa ada dalam proses yang terus-menerus, berkelanjutan. Yang ketiga ada Parmenides, yang ada itu ada, dan yang tidak ada itu tidak ada. Di dalam dunia, ide adalah karakter fundamental dan realitas itu permanen yang bersifat tidak berubah. Jadi Parmenides itu bersifat tidak berubah dan tidak bisa diubah juga. Yang keempat ada Orpisme, tubuh dan jiwa tarik-menarik. Jiwa terpenjara oleh tubuh sehingga tugas manusia untuk membebaskan jiwa dari penjara tubuh. Yang kelima ada Pythagoras, tubuh adalah kubur dari jiwa. Filsafat Plato. Yang pertama, bertumpu pada ide adalah realitas sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indera. Oleh karena itu, ide bukan sekedar gagasan yang hanya berada dalam alam pikir manusia. Ide juga bukan sesuatu yang subjektif, tetapi objektif dari daya pikir manusia. Ide itu mandiri, abadi, dan tak berubah. Ide berkaitan satu sama lain dan menyatu dalam realitas. Misal, ide kursi melekat dengan kayu. Penyatuan ide ke dalam satu realitas yang ada disebut dengan persekutuan atau koinonia. Ide itu hierarkis. Yang di puncak adalah ide yang baik yang menerangi seluruh ide. Gagasan tentang dunia. Ide yaitu objektif, mandiri, sempurna, abadi, tidak berubah-ubah, dan dapat dikenal lewat akal budi. Indrawi, yaitu subjektif, senantiasa berubah, tidak tetap, tidak sempurna, tidak abadi, majemuk, pusparagam,
dan dikenal lewat panca indera. Eksistensi jiwa manusia dalam Plato. Jiwa manusia dalam eksistensinya di dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pikiran atau nous, yang kedua semangat atau keberanian yang disebut juga dengan thumos, yang ketiga keinginan atau nafsu yang disebut juga dengan epitumia. Jiwa menghubung dunia ide dengan dunia indera. Pengetahuan adalah ingatan, mengetahui berarti mengingat. Upaya memperoleh pengetahuan berarti upaya memasuki dunia ide lewat ingatan. Disinilah Plato dikategorikan sebagai filosof idealisme realistis. Plato juga memiliki 3 gelombang pemikiran. Yang pertama, yaitu the first wave, yaitu gagasan pria dan wanita itu sama. Oleh sebab itu, harus memperoleh kesempatan yang sama, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, yaitu the second wave. Gagasan menghapuskan perkawinan dan keluarga demi untuk membentuk satu keluarga besar, yakni negara, sehingga semua orang bersaudara di dalam negara. Yang ketiga, yaitu the third wave. Gagasan mengenai filsuf raja. Hanya apabila para filsuf yang menjadi penguasa, yaitu jika kekuasaan politik dan kecerdasan serta pengetahuan yang tinggi menyatu di tangan para cendekiawa, berulah negara akan dapat dipimpin dengan hikmat dan kearifan sejati. Moral dasar dalam Plato. Ide yang baik dan bijak adalah ide yang tertinggi yang ada di dunia. Hanya orang yang bijak yang dapat menyelami segala sesuatu, sampai ide kebaikan dan kebajikan sebagai ide yang tertinggi, ia pasti tidak akan berbuat jahat. Bagi yang berpengetahuan, mereka akan bijaksana dan berbudi baik, akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Etika moral Plato adalah etika moral yang didasarkan pada pengetahuan, sedangkan pengetahuan hanya mungkin dicapai dan dimiliki lewat dan oleh akal budi. Etika Plato sering disebut dengan etika rasional. Di dalam Plato juga memiliki negara ideal, yaitu negara ideal adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan, yaitu negara yang bersandikan keadilan selain kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasaan dan keserasian hidup bernegara. Negara ideal juga memiliki bentuk-bentuk, yaitu yang pertama ada aristokrasi atau the rule of the best, yang artinya pemerintah yang terbaik dan ideal karena dipimpin oleh orang yang terbaik atau kebaikan dan kebajikannya. Yang kedua ada timokrasi, atau disebut juga dengan the rule of honor, yaitu bentuk kemerosotan aristokrasi ketika aristokrat muda mulai mengejar kepentingan pribadi, berorientasi pada kemasyhuran, kehormatan bukan pada kebijaksanaan. Yang ketiga ada oligarki, kemerosotan timokrasi, sebab demi meraih kehormatan dia berlomba memperoleh kekayaan di antara mereka untuk menunjang kepentingannya pribadi. Akibatnya rakyat menjadi pencinta uang atau disebut juga dengan lovers of money dan pemuja kekayaan. Yang keempat ada demokrasi. Kemerosotan oligarki ketika rakyat menyadari bahwa situasi yang semakin buruk, orang miskin bertambah, mereka yang mau merebut kekuasaan dan membunuh orang kaya, dan dibentuklah pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Yang kelima atau yang terakhir ada tirani, kemerosotan demokrasi. Hal ini rakyat semakin lama semakin mengejar kebebasan sehingga setiap orang ingin mengatur dirinya sendiri dan berbuat sesukanya, sehingga timbullah anarki. Karena situasi chaos, perlu penguasa yang kuat dan seseorang diangkat untuk menjadi pelindung dirinya. Karena kewenangan yang besar maka menjadi sewenang-wenang atau disebut dengan tiran. Jadi ini rakyatnya kayak terlalu
terlalu sering diberi kebebasan, jadi dia seenak-enaknya dalam melakukan segala hal. Di dalam Plato juga memiliki golongan dan kelas dalam negara, yaitu dibagi menjadi 3 bagian manusia dan 3 golongan di negara. 3 bagian manusia memiliki pikiran atau akal, semangat atau keberanian, dan keinginan atau tubuh. Sedangkan golongan di negara memiliki 3, yaitu para penasihat atau disebut dengan filosof. Yang kedua ada pembantu atau militer disebut dengan guardian. Dan yang ketiga ada penghasil kebutuhan yang disebut dengan produsen. Tujuan dan fungsi negara dalam Plato. Tujuan negara adalah untuk mengupayakan dan memenuhi tujuan hidup manusia. Kesenangan dan kebahagiaan hidup itu dapat direguk lewat pemuasan hawa nafsu selama hidup di dunia indrawi. Karena yang ada di dunia indrawi hanyalah realitas bayangan dan apa yang sesungguhnya yang berada dalam dunia ide. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang baik sesungguhnya terletak di dalam keberhasilan untuk menghidupkan kehidupan dengan penuh kebajikan dan kebaikan. Di dalam Plato juga memiliki kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan kekuasaan dalam Plato. Sumber kekuasaan adalah filsafat atau ilmu pengetahuan. Divisi dalam kekuasaan yaitu kesanggupan untuk meyakinkan persuasi orang lain agar orang yang telah diyakinkan itu melakukan apa yang telah diyakininya sesuai dengan kehendak yang melakukan persuasi tersebut. Dalam kekuasaan juga memiliki penyelenggaraan, yaitu paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Plato juga memiliki keadilan dalam negara, yaitu berfungsi kelas yang menghasilkan uang, para pembantu dan para penjaga sebagaimana mestinya, yang masing-masing melakukan tugasnya di dalam negara tersebut, yaitu merupakan keadilan yang akan menjadikan negara itu menjadi negara yang adil. Plato juga memiliki keadilan dalam individual, yaitu yang berfungsi sebagai seseorang yang sanggup menguasai diri sesuai panggilannya yang ditentukan oleh bakat, kemampuan, dan keterampilan. Di dalam Plato juga memiliki hukum, yaitu hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang terutama ialah untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan dan kebajikan pokok sehingga akhirnya layak menjadi warga negara dan negara ideal. Di dalam Plato juga memiliki kebebasan. Kebebasan di dalam Plato dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang dalam penguasa dan sudut pandang yang dikuasai atau dalam rakyat. Sudut pandang penguasa yaitu kesempatan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kekuasaan politik yang dimilikinya. Sedangkan sudut pandang yang dikuasai atau dalam rakyat adalah adanya ruang gerak yang lebih leluasa untuk berbicara, sehingga mengutarakan pendapat dan sikap serta berbuat sesuatu. Kebebasan yang paling utama ialah kebebasan untuk mengembangkan dirinya atau diri sendiri, yaitu kebebasan yang memampukan setiap orang menjadi warga negara ideal dalam negara idaman dengan meraih seluruh kebijakan pokok agar manusia dapat hidup dalam kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Di dalam Plato juga memiliki pendidikan. Pendidikan merupakan suatu tindakan pembebasan, yaitu pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, mereka dan dilahirkan kembali, yaitu disebut juga dengan they shall be born again. Maksudnya adalah, pendidikan harus dapat membentuk manusia seutuhnya,
yakni manusia yang berhasil menggapai keutamaan atau moralitas jiwa dengan mengubah secara total sifat, perilaku, tindakan, serta perbuatannya. Pendidikan dalam Plato juga memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu jenjang usia 20 tahun. Materi pembelajaran seperti musik, gimnastik, militer, tujuannya untuk membentuk manusia yang bermoral tinggi. Dan dengan itu, ia siap untuk menerima pengetahuan yang lebih luas dan dalam pada tahap berikutnya. Tahap kedua, yaitu jenjang usia 20-30 tahun. Materi pembelajarannya yaitu tentang ilmu-ilmu eksakta, seperti matematika dan astronomi. Tujuannya untuk memperlengkapi manusia memperoleh pengetahuan akan kebenaran sejati yang tak pernah mengalami perubahan itu, sehingga jiwa dimampukan untuk memandang realitas yang sesungguhnya di dunia ide. Yang tahap ketiga yaitu jenjang usia 30-35 tahun. Masa pembelajarannya yaitu dialektika. Tujuannya untuk kemampuan intelektual yang amat tinggi. Mereka akan sanggup meraih kebaikan serta keadilan. Plato juga memiliki beberapa karya, yaitu yang pertama ada Alkibiades II, yang kedua ada Minos, yang ketiga ada Theages, yang keempat ada Erastas, yang kelima ada Eryxias, yang keenam ada Hipparchos, dan yang terakhir ada Republik. Itu tadi adalah penjelasan tentang Plato dan latar belakang kehidupannya serta yang lainnya yang berada dalam Plato. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Aristoteles dan latar belakang kehidupannya serta yang lain-lainnya. Aristoteles lahir di kota Stagira tahun 384 Masehi. Ayahnya bernama Nikomakus, seorang dokter istana Amintas II. Ayah dari Philip Agung. Usianya 17 tahun belajar di Akademi Plato. 12 tahun berikutnya menikah dan memiliki anak bernama Pitias. Dan mengabdi sebagai guru putra mahkota Makedonia, yaitu Alexander. Tahun 336 Masehi, mendirikan sekolah Lyceum. Istri duanya bernama Herpilis. Anak keduanya bernama Nikomakos. Aristoteles meninggal tahun 322 Masehi di Kalkis. Penakluk dunia adalah Alexander. Pro-Macedonia berkuasa di mana Aristoteles diangkat sebagai guru Alexander. Anti-Macedonia berkuasa di mana ia dicurigai karena kedekatannya dengan Alexander. Didakwa dan diancam hukuman mati. Karena pembelaannya, dia menyelamatkan diri dari Athena untuk mencari perlindungan di Cesis, sebuah kota di Pulau Euba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran Aristoteles. Yang pertama, masa studi di Akademi Plato. Yang kedua, masa pengembaraan di pantai Asia Kecil dan kembali ke Macedonia. Yang ketiga yaitu masa mengajar di Lyceum. Aristoteles juga memiliki beberapa karya-karya. Yang pertama yaitu ada Politics, yaitu mendeskripsikan tentang terbentuknya negara, menguji hubungan otoritas. Yang kedua, ada Nicomachean Ethics, yaitu tujuan alamiah manusia yang memenuhi wataknya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bisa dicapai dengan mengupayakan kehidupan moral dan kebaikan intelektual. Yang ketiga ada retorik dan metafisik. Aristoteles juga memiliki filsafat pengetahuan. Yang pertama ada esensi suatu objek diketahui oleh nalar manusia melalui abstraksi. Yang kedua, mencari prinsip-prinsip determinisme. Esensi
Hakikat objek dalam objek itu sendiri, memiliki feeling tentang realitas. Yang ketiga, bermula pada hal partikular dan individu. Yang keempat, metode pengujian dengan investigasi, empiris, dan kajian bermula dari bagian-bagian yang memperbaiki keseluruhan atau induktif. Premis etis dalam Aristoteles. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. Politik adalah ilmu praktis atau seni pemerintahan. Memerintah. Ada hukum moral universal yang harus dipatuhi manusia. Dan yang terakhir adalah negara adalah institusi alamiah. Premis terbentuknya negara juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mendefinisikan negara sebagai komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna, atau disebut dengan juga koinonia. Yang kedua, terbentuknya negara karena adanya keterhubungan yang bersifat organis antar warga negara, yang disebut juga dengan organisme. Yang ketiga, persekutuan didasari oleh keakraban, kelestarian, kesatuan, dan keutuhan. Yang keempat, negara sebagai persekutuan hidup yang berbentuk polis atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Ada teologi terbentuknya negara dalam Aristoteles, yaitu pertama keluarga, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis di mana manusia berpasang-pasangan, yaitu yang diasosiasikan dengan tubuh manusia yang dipenuhi dengan nafsu. Yang kedua ada desa, yaitu pemenuhan kebutuhan sosial diasosiasikan dengan jiwa manusia. Yang ketiga ada polis atau negara kota, yaitu pemenuhan kebutuhan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dibagi menjadi dua bagian juga, diasosiasikan dengan nalar, asosiasi yang paling lengkap dan sempurna. Tujuan negara bagi Aristoteles, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah kebaikan tertinggi atau disebut juga dengan the highest good bagi manusia. Yang kedua, mengupayakan dan menjamin kesejahteraan bersama atau kebaikan umum. Yang ketiga, kedaulatan negara lebih merupakan kedaulatan moral daripada kedaulatan ilegal atau legal. Negara memanusiakan manusia atau manusia mencapai kesempurnaan. Acuan relasi kekuasaan dalam Aristoteles dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengacu pada tubuh yang memiliki kehendak bebas, jiwa sebagai pengatur atau aturan despotik, dan nalar adalah pengatur nafsu atau disebut juga dengan aturan konstitusional. Selanjutnya ada 3 hubungan dalam melihat relasi kekuasaan. Yang pertama, majikan dan budak, hubungan yang tidak setara atau disebut juga dengan despotik. Yang kedua, ada suami dan istri, hubungan setara atau disebut juga dengan konstitusional. Yang ketiga, hubungan ayah dan anak, yaitu hubungan setara, disebut juga dengan loyalitas. Bentuk pemerintahan pada masa Aristoteles yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dasar klarifikasi bentuk pemerintahan, yaitu jumlah orang yang memerintah dan tujuan memerintah. Yang kedua, atas dasar tersebut ada 3 bentuk pemerintah baik adalah yang pertama, monarki, yaitu satu orang untuk kebaikan bersama. Yang kedua, aristokrasi, beberapa orang untuk kebaikan atau untuk kelompok. Yang ketiga, ada politeia atau demokrasi konstitusional, yaitu banyak orang untuk tujuan bersama. Pemerintah yang buruk adalah tinarki, satu orang untuk kepentingan diri atau untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua yaitu oligarki, beberapa orang untuk kebaikan kelompok. Yang ketiga ada demokrasi ekstrim, yaitu banyak orang untuk kebebasan yang ekstrim.
Di dalam Aristoteles juga memiliki perbudakan. Perbudakan dibagi menjadi dua, yaitu perbudakan alamiah dan perbudakan konvensional. Perbudakan alamiah dibagi menjadi beberapa, yaitu ada orang yang secara alamiah bukan milik dirinya melainkan milik orang lain. Yang kedua, dia adalah inferior secara intelektual. Dan yang terakhir adalah dia tidak bisa bertindak rasional. Perbudakan konvensional juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, didasarkan atas kekuatan diri sendiri, memiliki keputusan rasional, superior dalam intelektualitas dibanding majikan. Aturan majikan bukan aturan konstitusional. Sekian materi dan penjelasan tentang Plato dan Aristoteles. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.